Bisakah Yesus tersalibkan tanpa Yudas dan iblis? Mari kita saksikan sama-sama. Kalau orang Kristen percaya bahwa dosanya sudah ditebus sama matinya Yesus di atas kayu salib, Mas ya. Berarti yang menyalibkan Yesus, tentara Romawi, ya. Tentara Romawi kan disuruh sama Pontius Pilatus kan? Iya. Pontius Pilatus diminta sama siapa? Imam-imam Yahudi kan? Imam Yahudi bisa nangkap Yesus dari siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi karena siapa? Ada yang membisiki dia kan? Ada yang bisa. Siapa? Iya. Iblis kan? Ini lima-limanya berjasa apa berdosa, Mas? Ya, teman-teman bisa melihat bahwa Donditan mengeksploitasi itu, ya, mengeksploitasi dengan mengatakan bahwa Yudas, iblis, dia ngomong juga imam-imam kepala, lalu Pontius Pilatus dan sebagainya. Itu semua harusnya berjasa, kata Donditan, ya. Nah, saya tunjukkan kepada Anda bahwa Donditan itu pola pikirnya sesat. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa yang membuat Yesus disalib itu adalah Yudas. Jadi seakan-akan dia ingin menggiring opininya bahwa kalau Yudas dan iblis itu tidak bertindak, maka Yesus tidak pernah disalibkan. Dan dengan kata lain dia ingin katakan bahwa satu-satunya jalan agar Yesus disalibkan adalah Yudas harus menyerahkan Yesus. Jadi logika dari Donditan itu sama seperti berkata begini. Agama Islam itu disiarkan melalui perang untuk menaklukkan daerah lain yang tidak melawan Islam. Sebentar, Anda tidak salah dengar. Karena perkataan ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Kita dengarkan dulu supaya jangan salah kaprah. Syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka tolak, suruh bayar jizyah. Bayar jizyah itu bayar pajak buat kaum dhimmi atau kaum yang menolak untuk berislam. Jadi harus bayar pajak. Kalau menolak, perangi katanya, ya. Kita lanjutkan. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan ini tanpa nunggu diserang. Memang kita ekspansi. Memang kita nyerang duluan. Intinya gitu, ya. Memang ekspansi Islam. Disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan. Ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk, gitu kan. Perang Hunain. Waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah yang mendekati kota Taif, gitu kan. Dan banyak peperangan-peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam. Abu Bakar mengutus untuk memerangi Aswadul Unsi. Bukan saya ngomong, ini Ustadz Khalid Basalamah yang ngomong. Jadi kita masuk ke logikanya. Sekali lagi, ya. Jadi logika dan Donditan tadi itu seperti berkata begini. Jadi dalam sejarah syiar Islam kita tahu bahwa ada peperangan yang dilakukan oleh Muhammad dan sahabatnya untuk menaklukkan daerah sekeliling yang pada saat itu tidak memerangi Islam tetapi akhirnya dipaksa untuk masuk Islam. Nah, logikanya begini. Kalau tanpa perang, apakah berarti Islam tidak berkembang? Kalau tidak berperang, apakah berarti Islam tidak akan pernah berkembang? Sama seperti Donditan mengatakan bahwa tanpa Yudas, maka tidak akan Yesus disalibkan. Tanpa Yudas, maka tidak akan pernah Yesus disalibkan. Satu-satunya cara Yesus disalibkan itu adalah lewat Yudas. Logikanya sama nih. Apakah satu-satunya cara melalui peperangan, lalu kemudian Islam itu baru bisa berkembang? Saya kira teman-teman yang Muslim pasti tidak akan terima dibilang begini, ya kan? Jadi dengan logika dari Donditan, seakan-akan orang yang menggunakan logika yang sama akan berkata, apakah Islam yang katanya damai itu harus melalui perang dulu? Perang terhadap mereka yang tidak bersalah. Ini namanya adalah what if fallacy. Apa itu what if fallacy? Jadi orang yang mengatakan bahwa kalau tanpa perang misalnya Islam tidak berkembang. Saya tidak sependapat, ya. Jadi maksud saya begini, saya pikir agama Islam itu tentu bisa berkembang tanpa misalnya cara peperangan. Meskipun kita tahu bahwa dalam sejarah ada peperangan yang dilakukan. Tapi saya pikir agama Islam pasti bisa berkembang tanpa peperangan. Oke? Nah,
What if fallacy itu berkata bahwa melalui cara itulah satu-satunya, karena kalau tidak ada cara itu ya berarti ya nggak bisa. Itu what if. Sama seperti orang berkata Indonesia merdeka karena kita bersatu melawan penjajah. Oke? Jadi kalau tidak ada penjajah maka Indonesia tidak pernah merdeka. Apakah berarti satu-satunya cara Indonesia merdeka adalah Indonesia harus dijajah dulu? Tidak juga. Kenapa tidak juga? Karena ini what if. Ini adalah spekulasi. Dondi melakukan spekulasi. Ya. Jadi ini adalah what if fallacy. Ini adalah sebuah kekeliruan berpikir yang sifatnya spekulatif. Ketika Dondi mengatakan bahwa satu-satunya cara supaya Yesus disalib itu adalah Yudas harus mengkhianati Yesus. Karena tanpa Yudas pun penebusan Kristus itu bisa tetap dilakukan. Anda bertanya sama saya, gimana caranya? Ya, bukan saya yang Tuhan. Intinya adalah orang Kristen tidak pernah berhutang kepada Yudas dan iblis sama sekali. Nah, sebenarnya fallacy kayak begini, ini sebenarnya bukan original asli Donditan. Kayak gitu loh. Fallacy kayak begini adalah sebuah fallacy yang diungkapkan oleh mereka dari agnostik. Jadi Dondi itu tidak mengarang satu hal yang baru. Dondi cuma baca-baca aja, oh ya ketemu terus dia serang kekristenan. Yang pasti saya ingin katakan bahwa orang Kristen itu tidak berhutang kepada Yudas dan kepada iblis apalagi dalam hal penyalipan. Meskipun memang dalam sejarah kita akhirnya memang tahu sama-sama bahwa peristiwa penyalipan Yesus itu didahului oleh Yudas yang menyerahkan Yesus. Lalu pertanyaan kita begini, lalu kenapa Yudas dan iblis itu masuk dalam skenario penebusan Yesus? Nah, jawaban saya tuh sesimpel begini. Ada dua hal dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama menceritakan kepada kita tentang kisah Ayub, di mana pada waktu itu terjadi sebuah perbincangan antara Tuhan dan iblis. Di mana iblis waktu itu ngomong sama Tuhan, izinkan aku untuk menyentuh Ayub supaya dia tuh maki-maki kamu. Gitu. Jadi mencobai Ayub. Lalu kemudian Tuhan mengizinkan. Well, dalam kejadian kayak begitu, Tuhan mengizinkan kejahatan iblis terjadi atas Ayub. Apa susahnya kita memikirkan bahwa Tuhan mengizinkan Yudas menjual Yesus? Apa susahnya? Mudah sekali, bukan? Yakobus pasal 1 ayat 13 mengatakan, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan datang dari Tuhan. Tuhan tidak dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai apapun. Siapapun. Artinya, hal-hal buruk yang terjadi itu bukan karena Tuhan seakan-akan harus bergantung, tetapi Tuhan membiarkan dan mengizinkan itu terjadi. Yang kedua, Tuhan itu bisa menggunakan kegagalan dan kesalahan untuk tujuan yang baik. Kita bisa melihat contoh kasusnya ada pada Yusuf dan saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, ini Yusuf yang bilang, kamu tuh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi dari sini Yusuf itu merefleksikan secara teologis bahwa hal yang jahat itu terjadi sama dia. Tetapi Tuhan itu membuat atau Tuhan itu menjadikan yang jahat itu jadi indah. Pada kisah penyalipan Yesus atau pada kisah di mana Yesus itu disalibkan, Tuhan itu menggunakan kesalahan, kegagalan, dan kejahatan Yudas. Bukan berarti Tuhan yang menyuruh Yudas atau Tuhan bergantung pada Yudas. Oh tidak. Karena kesalahan dan kegagalan itu bisa Tuhan pakai untuk rencananya dia. Dan bukankah dia maha kuasa, makanya dia bisa menggunakan apapun. Dia menggunakan apapun tanpa bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Nah, jadi teman-teman, Tuhan itu bisa memakai kesalahan Yudas untuk rencananya. Nah, buat teman-teman yang hari ini misalnya Anda bergumul dalam pergumulan atau dalam kegagalan, dalam kesalahan, dosa masa lalu mungkin. Atau teman-teman yang hari ini bergumul dengan penderitaan, ingat bahwa Tuhan bisa menggunakan segala kegagalan, bahkan hal yang buruk di masa lalu, itu untuk kebaikan. Dan Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan.